Ustadz tuh dari dulu merawat ibunda, ayahanda. Ya. Alhamdulillah, keberkahan saya merawat orang tua, sedikit demi sedikit saya bisa membuat keramba. Jalan masih kuat? Masih kuat, alhamdulillah. Masya Allah. Mak, sekarang umurnya 105 tahun? Iya, 105 tahun ya. Pejuang Langit. Sebenarnya nih ya, saya udah telat nih. Saya udah janjian sama Ustadz Yusuf mau panen ikan di salah satu keramba. Ambil panen, nanti saya akan gali-gali jalur langitnya Pak Ustadz. Pak, apa kabar Pak? Maaf saya agak sedikit telat Pak. Nggak apa-apa. Yuk Pak, jalan Pak. Ayo, ya. Alhamdulillah. Gak lama kan nunggunya Pak Ustadz? Enggak lah, cuma beberapa menit aja. Alhamdulillah. Inilah sosok Pak Ustadz Yusuf, salah satu warga desa Budi Harja yang merasakan berkah luar biasa setelah merawat dan memuliakan orang tuanya hingga akhir hayat. Saat masih muda dulu, teman-teman sebaya Ustadz Yusuf pergi meninggalkan desa untuk mengumpulkan modal di luar negeri. Namun melihat orang tuanya yang sudah renta, Ustadz Yusuf memilih tetap tinggal di desa dan mengubur mimpinya. Qadarullah, walaupun harus hidup apa adanya, tidak memiliki pekerjaan tetap dan uang tabungan, doa dari orang tua Ustadz Yusuf membuatnya sukses menjadi pengusaha tambak ikan di Saguling. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, yang saya dengar nih ceritanya kan Pak Ustadz tuh dari dulu merawat ibunda, ayahanda. Ya. Nah, katanya dapat keberkahan kerambanya Pak Ustadz nih, panennya melimpah nih Pak Ustadz ikannya. Alhamdulillah, keberkahan saya merawat orang tua, sedikit demi sedikit saya bisa membuat keramba. Pada saat kesulitan itu Pak, Ya. apa sih pesan orang tua ke Bapak? Ibu saya lagi tahajud, Oke. saya semperin, Bu, saya ini butuh modal. Ya. Saya minta izin, saya mau berangkat ke luar negeri. Ternyata ibu saya cuma berkata, kamu jangan kemana-mana, kamu tetap di sini, tapi kamu akan seperti orang lain. Ya ternyata ya saya mengikuti dari anjuran ibu. Ternyata alhamdulillah sekarang baru terasa ternyata doa orang tua mustajab. Guru saya mengatakan, jika Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. 1. Doa orang yang terzolimi. 2. Doa orang yang sedang safar. 3. Doa orang tua kepada anaknya. Ya, Bang Anop, kita nih sudah mau sampai keramba, ada yang membutuhkan bibit. Oh, baik. Maka saya sekarang akan panen bibit. Siap. Ya. Masya Allah, Pejuang Langit. Tambak ikan milik Ustadz Yusuf ini adalah bukti nyata jika doa orang tua itu sangatlah mustajab. Bahkan ketika Ustadz Yusuf merasa khawatir dengan masa depannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kuasanya dengan mengabulkan doa dari sang ibunda hingga tambak ikan Pak Yusuf menjadi sukses. Masya Allah. Lumayan berat ya Pak Ustadz ya? Iya lumayan. Banyak banget, Masya Allah. Ini bibit ini. Ini bibit? Iya. Ini umurnya biasa udah berapa nih Pak Ustadz? Ini sekitar 6 bulan lah. Iya, 6 bulan. Nah, sekali panen gini, kalau buat bibit bisa berapa kilo Pak Ustadz? 200 kilo lah. Masya Allah. 200 kilo dipakai bibit, masukin ke keramba, ya mungkin nanti bisa dipanen sekitar 1 ton, kadang 8 kintal. Kalau teman-teman saya akan mencari modal itu harus pergi ke luar negeri. Untuk punya keramba seperti ini aja, teman-teman, kalau yang disebut teman yang berhasil dari luar negeri, tapi ternyata kan yang keluar negeri juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Pejuang Langit,
Selain doa orang tua, kegigihan Ustadz Yusuf untuk membahagiakan istrinya juga mendatangkan berkah luar biasa. Guru saya pernah mengatakan, jika Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang memuliakan istrinya. Bahkan amalan ini merupakan salah satu cara terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dulu kan orang tua saya jadi memang posisinya tua umurnya ya, jadi itu nggak sakit, tapi karena umurnya sudah tua, kembali lagi seperti anak-anak. Ya, jadi sesuatu yang membuat berat sebab kembali seperti anak. Sedangkan yang tadi saya punya anak, kembali lagi kita dengan istri berbagi tugas untuk berusaha sabar, untuk berusaha kuat, supaya kita tetap bisa merawat orang tua. 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Tapi satu orang tua, satu ibu bisa merawat 10 anak. Guru saya pernah mengatakan, jika ciri-ciri anak yang soleh dan solehah adalah anak yang tidak pernah membentak dan selalu mendoakan orang tuanya. Pejuang Langit, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa. Bisa kita dengar tadi cerita dari Pak Ustadz yang dulunya bingung, putus asa, nggak tahu mau ngapain untuk mencari rezeki. Tapi karena dapat berkah, mendapat doa dari kedua orang tuanya, akhirnya Pak Ustadz bisa punya nih tambak ikan yang sangat besar dan panennya sangat luar biasa. Ya, jadi Mas, berbakti kepada orang tua itu tidak cukup cuma orang tua kita masih hidup. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Sebab hubungan kita sama orang tua kita tidak akan pernah terputus. Bahkan di akhirat kelak kan kita dipanggil dengan nama orang tua kita. Maka walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Pejuang Langit, kali ini saya akan bertemu dengan Pak Haji Yahya, salah satu warga desa Budi Harja yang merawat ibundanya hingga berusia lebih dari 100 tahun. Keluarga Haji Yahya pernah hidup dalam kesusahan. Bahkan semua usaha yang dijalaninya berakhir bangkrut dan merugi. Haji Yahya juga pernah luntang-lantung menjadi kuli bangunan harian. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari memuliakan orang tuanya, Haji Yahya kini sukses memiliki toko bangunan, membangun rumah untuk 5 anaknya, dan mendirikan tempat ibadah untuk warga yang menjadi permintaan sang ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu, Anof. Alhamdulillah. Ini Bu, Mak ingin ada tamu dari Teran 7 ya? Iya. Ada tamu. Iya. Tamu di mana? Katanya, Jakarta. katanya mau ketemu sama emak, katanya di sini kan orang yang paling tua emak di sini ya. Mak sehat, Mak? Hah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jalan masih kuat? Masih kuat, alhamdulillah. Masya Allah. Mak, sekarang umurnya 105 tahun. Iya, 105 tahun ya. 150. 5 tahun. 105 Mak ya? Iya. Masya Allah. Kalau Bapak sendiri umur berapa nih sekarang? Sekarang teh 60. Kelahiran 57 saya. 57, Masya Allah. Mak, sekarang makan masih normal, Mak? Masih seperti biasa makan? Masih. Masih normal ya? Itu amat. Masya Allah. Disuapin tapi Pak? Enggak. Masih makan sendiri? Iya. Masya Allah, luar biasa. Pak Haji, kan ngerawat orang tua ini insya Allah keberkahannya banyak nih Pak Haji. Alhamdulillah. Keberkahan yang didapat sama Pak Haji setelah ngerawat ibu selama ini ada nggak Pak Haji cerita-ceritanya? Alhamdulillah ada
sebelum saya buka material di sini, Pak Haji juga pernah kuli bangunan, pernah palawija, nanam cabai, nanam kacang, nanam padi, kan aktivitas palawija gitu ya. Nah, alhamdulillah tahunnya udah sekitar 8 tahunan Pak Haji, alhamdulillah ya bisa ya kayak gini lah, bisa buka material kecil-kecilan. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ini berkat ini si ibu gitu ya. Masya Allah. Doa dari orang tua mungkin ya dijabah. Mak, mau nanya, Mak paling suka makanan apa, Mak? Hah? Makanan. Makanan? Iya. Ya, doan. Satenya. Suka sepanau. Sate ini. Sate. Sate ayam. Sate ayam. Wah. Ada Mama Sarah, Mama sate ayam. Oh, Mak. Sate ayam aja yang ya, kalau kambing mah enggak. Ngunyah sate ayam masih kuat berarti, Mak ya? Ngunyah ya masih kena kuat. Kuat ayo saya pakai. Alhamdulillah. Ya, itu sate mah. Pejuang langit bisa kita lihat, walaupun sudah berusia 105 tahun, tapi emak masih sehat dan hidup bahagia bersama anak-anaknya. Guru saya pernah mengajarkan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesehatan dan umur panjang orang tua kita. Bismillah. Ini kita ngantar bahan, Pak ya? Oh iya. Buat ke rumah warga? Iya, buat peminat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji nih sekarang lagi ngebangun apa nih, Pak? Lagi ngebangun musola, di belakang ada, cuman paling lah sekitar 40%-an lah, baru masih jangka panjang. Kemudian, ya nurunkan semen. Pejuang langit, mewujudkan permintaan orang tua adalah perbuatan yang mulia bagi seorang anak. Alhamdulillah, Pak Haji Yahya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan mimpi emak membangun musola yang bisa digunakan warga untuk beribadah. Nah, untuk pembangunan musola sendiri, Pak Haji, itu gotong royong sama warga juga, Pak Haji? Iya, emang sama keluar warga di sini RT 1 RW 3. Masya Allah, ini ya Pak Haji musolanya? Iya. Ya kalau punya rezeki katanya haruslah bikin musola, sedekah gitu ya. Alhamdulillah Pak Haji laksanakan sekarang, cuman keadaannya masih ceker ayam terus tiang, dan tiang ditaruh dulu, ngumpulin lagi dananya. Alhamdulillah sampai balak ini. Alhamdulillah. Masih jauh juga lah. Ya. Untuk ngebentuk musolanya. Masya Allah Pak Haji. Insya Allah Pak, saya doakan pembangunan musolahnya berjalan dengan lancar Pak Haji. Amin. Dan bisa menjadi amal jariah buat Pak Haji, keluarga sama Mak ya. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya. Guru saya pernah mengatakan, jika ada amalan-amalan yang pahalanya tidak terputus meski kita sudah berpulang. Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Pejuang langit, melihat keindahan alam desa Budi Harja membuat saya begitu nyaman. Sampai-sampai bikin saya nggak mau pulang ke Jakarta. Kali ini saya akan menemui Bu Fenty yang berprofesi sebagai guru madrasah. Inilah sosok Bu Fenty, salah satu warga desa Budi Harja yang berjuang selama 16 tahun untuk merawat ibunya yang sakit. Bekerja sebagai guru honorer hingga belasan tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak kemudahan pada karir Bu Fenty. Mulai dari diangkat menjadi PNS meski usianya sudah melampaui persyaratan.
naik pangkat menjadi kepala sekolah, hingga menjadi guru pertama di Desa Budi Harja yang mendapat penghargaan dari Presiden. Masya Allah. Nah, kalau Ibu ngerawat ibunda waktu itu, Bu, itu Ibu merawatnya seperti apa, Bu, dulu? Kalau merawat ibu seperti ibu merawat kita waktu kecil. Wah, kita iya. mandiin, kita pakai bedak, pakai kayu putih, disisirin rambutnya. Setelah itu disuapin, kasih minum. Setiap jam 4 subuh itu sudah harus mandi. Seperti kita menyiapkan pakaian bayi saja. Ini setelah dipakai handuk, pakai sarung, pakai baju, langsung dibedak di kayu putih, disisir rambutnya sinar rapi gitu. Seperti bayi aja kita ngurus bayi bagaimana? Disuapin, diajak cerita. Karena dia sudah tidak melihat sama sekali, tidak tahu mana pintu. Oh, jadi Ibu tuh sama sekali nggak bisa melihat tuh? Setelah 5 bulan itu sebelum wafat, tidak ingat mana pintu tadi. Sekian puluh tahun rumah sendiri sudah tidak ingat mana jendela, mana pintu. Selama 16 tahun itu, Bu, Ibu merawat ibunda kedua orang tua. Itu kan Ibu sambil merawat dan Ibu sambil berkarir, Bu. Itu ada kemudahan-kemudahan nggak, Bu, yang Ibu dapatkan? Berkah orang tua itu tertera dalam Al-Quran, terutama kepada seorang ibu. Dalam karir mulai dari 2003 diangkat jadi kepala sekolah. 2004, 2006 itu sudah orang lain belum pada tahu. Sudah termasuk daftar sertifikasi. Orang Cilin, Kecamatan Cilin hanya 2. Itu yang mungkin barokah dari orang tua. Kita mulai 2004 ibu saya sudah sakit. 2006 saya diangkat ke bawah terdaftar seorang guru sertifikasi. Di Kecamatan Cilin belum, yang sudah senior pun belum. Hanya saya saja. Tidak tahu itu. Mungkin ya barokah dari orang tua ya. Dan tahun 2009 itu hasil dari sertifikasi, alhamdulillah terasa ada rezekinya sehingga saya bisa membuat fondasi rumah yang satunya lagi. Dan rezeki untuk orang tua pun ada. Alhamdulillah, bukan saya sombong, selalu menyisihkan itu karena doa. Saya sisihkan walaupun uang 10.000, sisihkan 1.000. Doa orang tua itu menggelontor. Alhamdulillah, sehingga ya segalanya dipermudah. Ada saja yang dilancarkan kalau kita ada cita-cita. Nek, abdi hoyong ieu sok nyi kuna didoakeun cing lancar. Pada tahun 2018 Bapak Presiden memberikan penghargaan berupa Satya Lencana dari Presiden langsung dikasihkan sama Bapak Bupati Bandung Barat. Pejuang Langit melihat Bu Fenty selama 16 tahun dengan segala kesibukannya tidak menghambat beliau untuk merawat dan menjaga orang tua ketika sakit. Guru saya pernah mengatakan, jika merawat orang tua yang sudah renta dan sakit adalah salah satu kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orang tua apa masih ada? Alhamdulillah, Bu, masih ada, Bu, lengkap, Bu. Alhamdulillah, syukuri, hormati, kasih seperti kita mengasihi anak sendiri. Dulu orang tua mengasihi kita seperti apa? Kita pun mengasihi orang tua seperti menyayangi anak. Walaupun gimana sibuknya, tetap orang tua didahulukan. Kita pulang kerja, tengok dulu lah ibu. Karena sudah tidak ada seperti ibu. Merasa sangat kehilangan, walaupun sempat merawat belasan tahun, tapi pas tidak ada, sangat kehilangan, sangat sedih. Apalagi orang tua masih ada, yang lain masih ada, orang tua tidak ada.
Pas melihat orang lain, melihat seperti seusia si Nek, usia ibu, melihat rasanya ingin peluk orang tua kita ini. Berasa kalau sudah tidak ada, baru terasa betul itu. Sudah tiada, baru terasa kerinduan. Itu gimana? Katanya ada pelanggan yang pengen beli tapi setiap kali mondar-mandir sini Dia bawa mobil. nggak kelihatan. Dia, ibu tahu dia itu langganan ibu. Ibu, kenapa sih ibu nggak jual-jualan? Aku udah sebulan bolak-balik. Sebulan? Ibu nggak jual, iya.